Halo guys, jumpa lagi sama aku di sini. Thank you buat kalian yang udah nontonin YouTube aku terus. Sekarang kita akan melakukan perjalanan ke tempat wisata yang lainnya, yaitu apa? Taman Safari yang ada di Prigen ya. Kita kali ini mau jalan-jalan ke sini. Hayo, siapa dari kalian yang udah lama gak ke sini? Nah, buat kalian yang belum pernah ke Taman Safari Prigen, itu mudah banget. Jadi rutenya tinggal pintu masuknya yang gerbang tadi yang ada gading besarnya itu. Lalu kalian ikutin jalan terus, searah terus. Nah, nanti sampai ada pelang hijau ini, nanti kalian ke kanan, lalu ikutin jalan terus dan ikutin rutenya yang ada gading gajahnya ya. Dan sekarang kita udah sampai di Taman Safarinya, tapi ini masih gerbang yang di pintu masuknya. Jadi bagian depan aku ini adalah loket tiketnya. Jadi kita lagi mau antri dulu. Nah, karena aku kan belinya lewat online, jadi nanti itu bisa tinggal tunjukkan aja scan QR-nya ke mas atau kakaknya yang ada di loketnya. Nanti tinggal di scan dan kita langsung dikasih tiketnya berupa gelang gitu guys. Kalau misalkan kalian mau beli langsung di situ itu juga bisa kok. Sekarang ini kita lanjutin perjalanan lagi menuju ke area adventure Taman Safarinya. Jadi area yang melihat hewan-hewan itu loh guys. Jadi adventure Taman Safarinya akan dimulai dari sini. Nanti ini ada beberapa zone, kalian ikutin aja terus. Dan videonya aku akan agak cut ya guys, jadi supaya nggak terlalu panjang. Tapi aku akan usahain untuk video yang lumayan banyak supaya kalian tahu apa aja yang ada di area adventure Taman Safari ini. Ya guys, aku mau ngasih tahu kalau selama di dalam Taman Safari Adventure ini tuh kalian nggak boleh nyalain klakson sama sekali ya, karena takutnya nanti hewannya kaget dan justru malah menyerang kita. Dan aku mau infoin juga buat kalian yang mau kesininya naik kendaraan roda 2, nggak usah khawatir, bisa banget guys, karena mereka di sini menyediakan shuttle bus dan itu udah nggak ada tambahan biaya lagi. Yang dikasih wortel. What? Ngakak sih. Ini kita lah mau. Ini pipis. Guys, kalau kalian perhatiin harimau yang di tengah ini, dia kan kayak mondar-mandir gitu. Nah, dia tuh ternyata lagi kayak diawasi sama salah satu kakaknya yang ada di mobil putih ini. Karena kayaknya si harimaunya tuh mungkin mau ke area jalanan yang mobil-mobil ini lewati. Jadi supaya dia nggak ke arah kita, jadi sama kakaknya tuh kayak dihalang-halangi maju mundur gitu guys.
Wow, antreannya panjang banget dan ini bener-bener rame karena di depan itu ada kayak gerbang untuk masuk ke zona lain kan. Nah, dari 2 jalur ini tuh jadi 1 jalur guys, dan akhirnya jadi padat banget kayak gini. Aku pindah. Loh, jatuh keluar mana? Oke. Loh kok dia nggak lihat sih? Dia lo nggak lihat itu tiba-tiba ya Iki jatuh emang. Tangannya nguncalnya kok angel. Ya, tapi gak noleh. Oh, Aiko. Iso ndangak ngono. Itu sama lo. Oh. Di mana itu nih? Loh di kanan nih dia. Kanan itu di apa itu? Jadi putih atau yang minta jalan? Ya Pak, itu ini. Dia kok nggak lihat? Belakangnya. Aku dapat deh. Saya kok ngeliati? Maju lo dah. Saya apa ini? Iya nami. Loh, dia nggak mau lihat belakang sih. Jane lucu rak dia turun. Guys, jadi dari posisi aku ini kan jalannya di depan itu belok ke kiri tuh. Nah, habis belok ke kiri, nanti maju dikit di sebelah kiri depan itu ada kiosnya Taman Safari. Ada kakak penjaganya 2 waktu aku kemarin ke sini. Dan mereka tuh jual 1 ikat wortel gitu, harganya 20.000 dan 1 ikatnya tuh dapat 5 biji. Jadi mereka ada jual banyak stoknya wortel di situ. Ya emang lebih mahal ya, guys, dibanding di luaran. Jadi kalau aku lebih baik sih beli di luaran yang banyak sekalian karena di sini hewannya banyak yang bisa dikasih makan gitu. Cuman karena aku stoknya udah keburu habis dan kepengen masih ngasih, jadi akhirnya aku beli lagi di situ, guys. Untuk pembayarannya itu bisa menggunakan QRIS maupun tunai. Niku gajah kayak iya. Di bawah kok dikata. Loh, iki rusak ambek kayak gini. Iya. Lah kok nang kiri rusak ning kiri. Iya, lemu tapi kayak beda deh tipe. Tapi beda mek kanan ya an. Lucu loh, habis dikasih makan ya. Lentik-lentik loh. Oh, iri bilang bos. Sekarang kita udah sampai di zona gajah. Jadi di sini kalian tuh bisa turun dan memberi makan gajah, guys. Kalian tinggal parkirkan aja kendaraan kalian sederet dengan kendaraan yang ada. Lalu kalian bisa turun dan memberi makan gajah. Dan kalau misalkan stoknya kalian ini udah habis, ada kakak yang bawa paper bag ini udah pasti dia jual makanan untuk gajah. Jadi kalian bisa beli di kakaknya. Cuman aku nggak tahu guys harganya berapaan.
ini baru ale ke mufid iki. Oh my god, pokoknya. Guys, kayaknya di area sini tuh harusnya ada zebra. Pokoknya itu di sini ada zebra, tapi aku tuh lupa nggak record ternyata. Dan aku tuh baru sadar waktu aku ngedit video ini. Jadi sorry ya guys, aku nggak sempet ngerekam si zebranya. Akhirnya kalian jadi nggak tahu deh. Dan kita udah sampai di area jerapah. Jadi di sini kalian bisa turun dan ngasih makan jerapah sama seperti yang gajah tadi ya. Tapi aku nggak tahu apakah ada kakaknya yang jual makanannya atau enggak. Di area jerapah ini aku rasa parkirannya lebih proper ya dibanding yang di area gajah tadi. Jadi lebih nggak mengganggu jalan guys. Jadi akhir dari adventure Taman Safari kita berakhir di sini. Dan setelah ini kita akan lanjut ke area taman rekreasinya Taman Safari. Dan ini kita udah sampai di area rekreasinya Taman Safari. Jadi di sini itu adalah area permainan dan pertunjukan hewan-hewan dari satwa yang ada ya. Di sebelah kanan ini ada parkiran mobil pertama. Kalau di sini penuh kalian bisa lurus, lalu nanti belok kanan turunan gitu. Dan ini dia tempat parkirnya. Di sini masih sangat luas guys. Excuse me. Jadi ini kita udah di area rekreasinya Taman Safari. Sekarang kita mau ke toilet dulu dan setelah itu kita akan melanjutkan ke atraksi hewan. Tapi di sini tuh guys ada satu yang sedikit mengganggu aku tuh toiletnya, karena toiletnya itu dia agak becek ya, jadi nggak kering gitu. Lalu nggak ada yang duduk, jadi semuanya tuh jongkok. Takutnya nih kalau ada orang yang nggak bisa ke toilet yang jongkok, jadinya kan susah kan guys. Hai guys, kita udah sampai di Taman Safari. Terus sekarang kita mau lihat atraksi gajah. Yuk. Pips, aku nggak ngelihat namanya. Untuk gajah-gajah kami yang masih kecil, di sini kami menggunakan sebuah alat yaitu tongkat target negara melalui pengguna data yang ada pada daun telinga. Hal ini merupakan bagian dari medical check-up yang rutin dilakukan oleh tim medis Taman Safari setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya ada training conditioning. Hal ini juga kami ajarkan untuk mempermudah pada saat pemeriksaan mulut, gigi, dan sekitarnya, serta mempermudah kami pada saat pemberian obat ataupun vitamin secara oral. Mereka bermain di kubangan air ataupun lumpur. Pintar sekali Ebi dan Angie, masih kecil tapi sudah berani tampil. Sekarang boleh masuk dulu ya. Bye-bye Ebi dan Angie, terima kasih. Nah, para pemirsa sudah hadir kembali. Nah, untuk melakukan perawatan kuku gajah, kami menggunakan 3 alat. Ada sikat, pisau, dan juga kikir. Pertama-tama kita bersihkan terlebih dahulu seperti ini. Kami bersihkan kuku gajah di setiap pagi agar kuku gajah kami tetap sehat. Selanjutnya, untuk merapikan kuku, kami gunakan pisau terlebih dahulu. Pisau ini berfungsi untuk memotong bagian kuku yang sudah mulai memanjang dan kulit di sekitar kuku yang sudah mulai mengeras. Alat terakhir yaitu kikir, cukup besar, berfungsi untuk menghaluskan bagian kuku yang sudah selesai dipotong. Hal ini rutin kami lakukan agar kuku gajah kami tidak mudah terluka. Wow, sudah cantik kukunya Tia. Pasti para pengunjung yang ada di sini penasaran, kira-kira suara gajah itu seperti apa? Coba Tia, gimana suara gajah sayang? Lebih keras lagi dong.
suara gajah untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Sekarang sebelum masuk, mana bapaknya Tia? Terima kasih Tia. Belalai terdapat satu ruas jari yang berada di atas saja, sedangkan pada gajah Afrika terdapat dua ruas jari yang berada di atas dan di bawah. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pertumbuhan gading. Pada gajah Afrika, jantan dan betina sama-sama memiliki gading yang kuat dan panjang. Sedangkan pada gajah Asia, gading yang kuat dan panjang hanya dimiliki oleh gajah jantan saja. Pada gajah betina, tumbuh gadingnya kecil, rapuh, bahkan tidak nampak sama sekali. Para pengunjung semuanya, itulah tadi perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika. Hah? Mana rutenya? Nah, naik lah depan sana dah. Kasir kan di depan. Nah, itu kan ini taruh ini. Iya, iya. Akhirnya jenis Yang kan sebelah depan sana ya, iya mah. Sekarang kita lagi perjalanan ke roller coaster yang bentuknya rusa itu guys, yang di bagian depannya itu ada kayak kepala rusanya. Nah kita tuh lagi on the way mau naik itu. Yo naik kuda, silakan. Naik ya? Enggak. Kita mau ke Dolphin Show guys. Tuh dia tempatnya.
Ada mobil. Bisa ikut naik. Dengan dolphin. Jadi kita sekarang udah sampai di area Dolphin Bay, yang mana di sini itu adalah tempat performnya dolphin yang ada di Taman Safari. Di beberapa spot memang akan aku hilangin suaranya guys, karena bakal copyright takutnya. Soalnya begitu kita masuk ke area Dolphin Bay ini udah langsung disambut dengan suara musik yang kencang banget. Di sini area tempat duduknya jauh lebih banyak dari yang di area perform gajah tadi. Tapi kalau kalian nggak cepet-cepet juga ya sama aja guys, kayaknya bakal agak susah dapet tempat duduknya ya. Mana ini semangatnya? Ayo sekali lagi yang lebih semangat ya. Hai. Luar biasa sekali. Kembali kami mengucapkan selamat datang bagi para pengunjung ke Grand Taman Safari Prigen. Perkenalkan, di sini saya Pika. Ini kesempatan siap. Ready and go. Semuanya menang. Selamat siang. Selamat datang di Kampung Lumba-Lumba dan selamat menyaksikan. Ini dia sudah hadir juara lomba-lomba Buffalo Selfie. Ayo, Cina. Suaranya tidak ada saat berenang. Nawas sudah siap? Ini dia Nawas. Konsentrasi sayang pelan-pelan saja. Ikuti arahan dari Pak Goyang. Sudah siap ya? Langsung berangkat Nawas. Ini dia. Mana Nawas ya? Loh, Nawas kembali lagi ternyata. Ayo Nawas, ini dia. Langsung ditunjukkan ya. Bisa kita perhatikan bersama. Lumba-lumba mampu berenang dengan kecepatan 60 km per jamnya. Sangat cepat sekali. Wow, Nawas sangat cepat sekali ya. Nawas sudah berhasil untuk menunjukkan keahliannya. Kali ini diperhatikan ya semuanya. Di atas sekarang janda sudah ditemukan oleh Wati Marco. Nawas dan juga Suarez akan menerobos secara bersama-sama. Oke Nawas, Suarez baliknya sayang. Di depan sudah ada jalan ganda, terobos sama-sama yang kompak. Sudah siap? Langsung saja. Ini lagi ya. Lumba-lumba. Grand Taman Safari Prigen hadir untuk Anda. Sudah berhasil dalam menerobos. Ini dia mereka mendorong perahu tersebut. Wow, walaupun sudah ditolak, sudah dibantu dengan sedemikian rupa, lumba-lumba masih dianggap pesaing oleh para nelayan. Karena lumba-lumba sering mengambil hasil tangkapan ikan atau bahkan ikut terjadi sehingga menyebabkan cedera atau bahkan lebih parahnya lagi kematian. Dan hal ini menjadi perhatian besar bagi Taman Safari sebagai lembaga konsep. Cara mereka bermain bola, ini dia mereka menjampi jalan sini traktorannya. Nah, mereka senang sekali ya mainnya sama muter-muter. Sekarang bolanya dikembalikan dulu sayang. Pintar sekali Nawas dan juga Suarez. Kalau tadi ada 2 bola basket, masih ada lagi yang pelatih? Oh ada. Kali ini bolanya hanya 1 dan berukuran kecil. Nawas dan juga Suarez akan menunjukkan keseimbangan dari kostum atau monsternya. Oke? Sekarang ambil posisi masing-masing. Konsentrasi ya, Nawas Suarez. Bola akan dilempar oleh pelatih Gordon. Ini dia. Siapa yang berhasil menangkap? Dan bagus sekali dari Nawas. Langsung sayang bolanya dioper. Oke, lagi ini lagi. Ayo oper lagi Nawas. Bagus sekali Suarez. Wow, mereka sangat kompak sekali saat bolanya dikembalikan. Terima kasih Nawas. Lalu tadi bolanya berukuran kecil. Pelatih Marco ada lagi? Ada lagi. Bolanya berukuran besar ya. Selanjutnya di sebelah sana ada Nawas akan mencoba untuk membawa bola tersebut. Nawas sudah siap? Oke, langsung saja Nawas. Ini dia. Apakah Nawas berhasil membawanya? Berhasil, kita berikan tepuk tangannya dong.
Oke, Noah, sudah siap ya? Bolanya diambil ke pelatih gondang. Ini dia. Oh, depannya betul sayang. Ayo, diambil dulu bolanya. Bersiap lagi, diambil ya ke pelatih gondang. Wow, lemparan yang sangat tepat sekali dari Nawas. Sudah bermain berbagai macam bola. Udah Suarez. Sampai Suarez diperhatikan. Di depan sudah ada 2 rintangan air. Nawas sudah siap. Langsung saja. Ini dia untuk momen yang pertama dari Suarez. Betul. Siapa dua? Ini lebih tinggi lagi Suarez. Wow, sangat tinggi sekali ya. Sekarang giliran Nawas. Siapa melomatinya dengan berlama-lama. Nawasnya sudah siap. Oke, langsung saja Nawas. Ini dia, apakah Nawas juga berhasil? Good job. Yang kedua Nawas. Kali ini lebih tinggi lagi Nawas. Wow, luar biasa sekali ya saudara dari Nawas. Tepuk tangan yang luar biasa dari semuanya. Nah, para pengunjung semuanya, kali ini mereka juga akan menunjukkan kejutannya dengan berdansa di hadapan Anda. Nawas Suarez. Inilah dia gerakan dansa dari lumba-lumba kami untuk Anda. Wow, sangat mesra sekali ya penampilan dari Nawas dan juga Suarez. Bukan hanya jago dalam berdansa saja, tapi mereka juga jago dalam gerakan breakdance. Langsung saja, Osti! Yang lebih kompleks dibanding dengan jenis lumba-lumba lainnya. Untuk membuktikan kepintarannya, kali ini Suarez akan menjawab soal matematika penjumlahan. Di sebelah sana, Kak Marco sudah mempunyai angka dasar 5. Anda cukup memilih angka 1 sampai 10. Di sini siapa yang ingin memberikan pertanyaan untuk Suarez? Silakan bisa angkat tangan. Ayo, oke adanya, boleh yang di rumah yang pakai baju hitam? Ya, mau angka berapa? Dari sini saja terjadi angka berapa? Berhenti dulu
enggak. Jalan-jalan ternyata suaranya beneran gak paham. Gimana ini? Kita kasih kesempatan yang kedua dengan soal yang sama. Biar lebih semangat lagi, kita hitung bareng-bareng. Setuju semuanya? Setuju. Hitungnya yang keras ya, biar suaranya semangat. Oke, suara diperhatikan lagi. Sudah ada 5 ditambah 6. Kalian sudah yakin kan jawabannya? Oke, langsung dijawab Suarez. 1. Sehingga mampu membidik dengan tepat dan akurat. Nah, kali ini semuanya diperhatikan. Di atas sudah ada 2 bola merah. Tetapi ada yang berbeda karena di masing-masing bola tersebut terdapat gambar sebuah negara. Kita perhatikan ya. Di sebelah kiri ada bendera Prancis dan di sebelah kanan Anda ada bendera Senegal. Nah, negara-negara ini yang akan bertanding pada Piala Dunia besok pagi. Di kesempatan siang hari ini, Suarez juga akan ikut berpartisipasi. Namanya seperti apa? Suarez akan memprediksi kira-kira siapa ya yang besok menang dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Sebelum itu saya mau cek dulu ini. Di sini siapa pendukung dari negara Prancis? Mana suaranya? Wow, kalau pendukung Senegal mana suaranya? Banyak ya. Kalau Matiwan mau pilih siapa? Prancis. Waduh, semangat sekali. Kalau Matiwan Senegal. Nah, kali ini biar semuanya gak penasaran, disiapkan kameranya, difokuskan pada 2 bola merah tersebut. Kira-kira Suarez akan pilih siapa ya? Prancisnya atau Senegal? Atau jangan-jangan keduanya sama-sama seri? Gimana, sudah siap ya? Sudah siap. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ini dia. Negara-negara yang meninggalkan perempuan. Wow. Ternyata Suarez memilih negara Prancis. Aduh, gimana Pak? Gimana? Gak apa-apa ya. Jangan kecewa ya. Oke. Boleh kita berikan tepuk tangannya dulu buat Suarez. Sekali lagi dong. Suarez tentang bolanya apakah berhasil? Dan siapa yang selamat datang di akhir kelas 2, 3. Apakah kali ini dapat berhasil? Dan hanya kena anginnya saja tadi. Gimana Fani? Tepuk tangannya dulu dan buat Nawas. Terima kasih. Ayo Nawas, harus cepat dan semangat ya. 1, 2, 3. Apakah kali ini dapat berhasil? Luar biasa sekali memang tendangan dari Nawas. Sekarang Nawas sudah siap jadi. Terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Satu pesan dari kami, saya Nisatwa, peduli lingkungan, semoga menjadi lingkungan yang besar bagi Anda dan keluarga. Untuk itu semuanya, selamat siang dan sampai. Jambo Resto. Dan ini loh kan selamat berada di area Ini habis mandiri turun. Ingat kok tapi bisa ada baby isu. Oh ini kan dulu parkiran mobil. Jalanannya dari tadi. Oh.
Iya di sini. Iya guys, jadi di kanan aku ini tuh dulunya parkiran mobil dan kios-kios jualan ini dulu nggak ada. Tapi udah sejak tahun berapa ya aku lupa, pokoknya udah lumayan lama itu memang dibangun kolam renang kan di depan ini yang ada seluncurannya itu. Nah terus di daerah tengah ini udah dirombak, nggak jadi parkiran mobil lagi. Jadi dulunya tuh mobil bisa dari bawah itu naik ke sini parkirnya guys, tapi sekarang dipindah ke bawah semua parkirannya gitu. Jadi ini kita sedang on the way ke tempat show-nya Various Animal. Lalu di depan kiri aku ini guys, itu ada tempat food court, jadi kalian bisa makan di sana ya. Cuman aku kemarin nggak ngecek ada jual makanan apa aja. Oh iya, di sana ada. Asik gak sih ini? Iya, ini saya. Oh iya, oh yang di sini tuh. Tapi kenyataannya kalau kita ke taman safari untuk lihat show animal guys, itu udah pasti kita nggak akan bisa sempat untuk naik-naik wahana yang ada karena kalian udah kayak dikejar jam terus gitu. Jadi kesininya harus kayak 2 kali ya aku rasa, baru kalian bisa menikmati wahananya, menikmati show-nya. Atau kalau kalian mau renang mungkin kalian harus 3 kali kesini. Soalnya kita pun juga di sini itu cuma bisa naik 1 wahana roller coaster yang kepala rusa itu guys. Yang lainnya tuh kita nggak sempat naik gitu loh. Dan karena kan udah dikejar sama jam ini kan, jam lihat show animalnya. Lalu nanti kalau kita udah ngikutin terus jamnya itu udah nggak ada berhentinya. Sudah jamnya itu cuman untuk kita cari tempat duduk di area show selanjutnya. Boleh dong, sekali lagi yang lebih semangat ya. Hai. Luar biasa sekali. Kembali kami ucapkan selamat datang di panggung Aneka Satwa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan presentasi edukasi yang sangat menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani liburan Anda hari ini. Hei, sahabatku, ayo kita bermain. Sam, bilang sendiri ya. Aku mau cari Snoopy. Ayo, Snoopy, kembali kan? Mari. Baiklah. Kalian berdua pintar sekali. Sahabatku, lebih baik kita jalan saja. Sepertinya ada bahaya. Ayo cepat, kita masuk ke dalam. Akhirnya aku sampai juga di hutan ini. Hutan di sebelah sini ternyata
masih sangat lebat. Wah, ini aku berani berburu. Itu ada buruan. Dia gesit sekali. Tidak salah lagi. Hutan di sebelah sini masih banyak binatang buruannya. Tapi mana lagi ya? Ada buruan. Duh, senapa. Kemana aja? Buruan kamu. Dia. Untung aku selamat. Pakai acara macet lagi. Ya sudah. Aku siapkan dulu. Ada buruan di kostum. Mau ngapain kau? Angkat tangan. Akhirnya. Kamu mau menyerah juga? Wah, ini binatang apa ya? Tidak penting. Yang penting aku sudah dapat binatang buruan. Ini kalau dijual, harganya pasti mahal. Siapa sudah lewat lagi di sana? Nah, sekarang, Pak masuk ke dalam sini. Yang di sini, jangan kemana-mana. Aku lelah sekali. Tempat ini cocok untuk istirahat. Makananku mana ya? Air minum, tinggal sedikit. Sini dulu. Makananku mana ya? Sebelah sini. Sepertinya sudah habis. Ya sudahlah. Lari kemana? Ke sana? Kok bisa lolos ya? Tunggu sebentar. Berhenti sejak kakinya. Sepertinya akan ke sebelah sini. Mulai kecil. Di dalam, aku tidak dapat menemukan apa-apa. Siapa yang ambil? Anjing! Mana mungkin? Anjing tidak mungkin bisa mengambil ransel. Atau jangan-jangan tempat ini ada penghuninya? Mana mungkin? Aku dengar sesuatu. Dengan rasaku saja. Itulah kita bela kau berani masuk ke dalam bela. Memangnya kamu siapa? Aku adalah Jack. Pemasa. Waduh, cepat kau pergi dari sini. Enak saja seperti aku kesini untuk berburu dan juga makananku. Kamu yang mengambil. Cepat balikan. Aku tidak mau pergi dari sini. Cepat kau pergi dari sini. Kenapa? Sebelum Fox menyerang. Fox? Aku tidak takut. Fox kali. Dasar berbadu. Fox, keluar. Mana? Tidak ada. Ayo kembali Fox. Dikasih karpet apa ya? Kasih terus ya. Ini pasti dari pemburu tadi. Jack, bagaimana? Apakah sudah aman? Tenang ya, aku sudah berhasil mengusir pemburu. Wah, baguslah Jack. Kalau begitu, ayo kita panggil sahabat-sahabat kita. Ini bagus. Hei sahabatku, ayo kalian cepat keluar. Marilah sahabatku. Ayo kemari sahabat.
Nampaknya sahabat kita banyak yang belum keluar. Oh iya. Coba Ada lagi aku panggil sahabatku? Boleh? Aku panggil ya. Oh, itu dia sahabatku sudah hadir. Kenalin ya. Para pengunjung semuanya, ini adalah kangkaren perut putih, merupakan burung omnivora. Mereka ini biasa memakan buah-buahan dan juga hewan-hewan kecil. Burung ini berperan penting sebagai penyebar biji-bijian di hutan tropis dan subtropis di Asia dan juga Indonesia. Nah, ini adalah Gina. Ya, ini adalah jenis musang akar Jawa. Lucu sekali ya Gina. Makanan kesukaannya adalah buah pisang dan juga buah pepaya. Gina ini termasuk hewan nokturnal atau aktifnya di malam hari. Oh gitu, itu dia. Silakan kita lagi. Ayo kembali dulu. Kita kenalan dulu sama para pengunjung. Para pengunjung semuanya, ini adalah wallaby dan semua wallaby adalah marsupial atau mamalia berkantung. Wallaby ini termasuk hewan herbivora. Mereka kebanyakan memakan tumbuhan. Masa kehamilannya berlangsung selama 25 hingga 28 hari. Dan mereka ini berasal dari Australia. Wah, senang sekali sepertinya ya. Orang hutan, betul sekali. Di Indonesia terdapat 3 jenis orang hutan. Ada apa aja, Besi? Orang hutan Kalimantan, Sumatera, dan juga Tapanuli. Nah, naga ini adalah salah satu jenis orang hutan Kalimantan. Untuk perbedaannya, seperti apa, Besi? Nah, kalau perbedaannya, Jack, orang hutan Kalimantan warna rambutnya jauh sedikit lebih gelap dibandingkan orang hutan Sumatera. Dan kebanyakan orang hutan Kalimantan lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pepohonan, Jack. Kenapa? Untuk cari makan, Jack. Lihat situasi yang sudah aman. Sepertinya bising. Aku sudah mencari duluan. Lewat mana ya? Lewat sini saja. Sepertinya lebih aman. Akhirnya, setelah bersusah payah, aku berhasil juga mencari duluan. Ternyata benar. Di dalam masih banyak. Aku mau ambil lagi. Hai, pemburu! Apa lagi? Kita berikan tepuk tangan bersama. Itu tadi bersama dengan taman safari Sinian Anda. Jagalah hutan beserta isinya karena hutan adalah harta misteri yang berharga bagi anak cucu kita. Satu pesan dari kami, sayangi satwa, peduli lingkungan. Kami nantikan kunjungan Anda berikutnya. Selamat siang dan sampai. Masih family-nya kanguru, cuma dia kecil, separuhnya. Ya, kalau kanguru kan sama kayak orang. Kalau ini meja masih muda. Asal. Ini masih mau pulangnya apa? Oh iya, coba aku tak nginceng. Oh dari pinggir sini bisa ya? Oh itu buaya ya? Ini buaya. Oke. Banyak loh. Jadi sekarang kita udah selesai dari lihat atraksi various animal. Sekarang kita mau on the way ke area baby zoo. Jadi tempatnya tuh naik ke atas guys. Dan di sana ada beberapa show animal lainnya. Loh?
Ini kelihatan buaya ya, Dek, ya? Oh iya. Yeah. Makan ya. Wow. Langsung lanjut. Kalau kalian masuk ke situ, itu kalian bisa lihat harimaunya dari bawah guys. Karena di kiri ini, itu adalah area kayak kandang harimau gitu. Jadi ada harimau putih, ada yang coklat. Jadi sekarang di Taman Safari itu udah ada shuttle busnya guys. Tapi kalau yang di dalam area Taman Safari ini, kalian tuh harus bayar lagi 40.000. Nah 40.000 itu untuk di tanggal merah. Karena kemarin aku kesininya kan tanggal merah. Aku kurang tahu kalau hari biasa, kalau weekend juga apakah termasuk 40. Aku kurang tahu itu guys. Cuman enaknya kalian kalau udah naik itu tuh buat seharian. Jadi kalian bisa dari bawah sampai ke paling atas udah naik itu udah free. Mau kalian berapa kali naik turun juga nggak ada masalah. Nah ini dia guys shuttle bus yang aku bilang tadi. Iya, saya nggak salah. Iya sih di Bali itu ya, mana river. Jadi kalau di Bali itu ada namanya Bali Zoo kan. Jadi taman safarinya Bali. Tapi ada juga Mara River guys. Kalian bisa searching di Google. Itu kalau di situ tuh kalian bisa makan dan dikelilingi oleh kandang harimau. Wow, itu bagus banget sih. Kalian harus cobain juga ke sana. Ini aku tunjukin sedikit video dari yang aku punya ya guys. Ini kita lagi di restonya. Jadi bentuknya tuh kayak lingkaran gitu. Lalu dikelilingi sama area singa. Dan ini adalah view langsung dari depan kamar aku. Jadi kita itu ada balkonnya kan. Lalu begitu kita keluar dari balkon itu udah langsung disuguhi oleh pemandangan yang cakep ini. Jadi kita langsung bisa melihat ada jerapah, ada gajah, ada zebra juga. Kalau kalian lihat ada mobil itu yang kayak truk. Nah itu dia mengangkut orang-orang ya. Jadi kita kalau jalan-jalan ke area safarinya Mara River, itu kita bisa naik, itu udah free guys. Nanti diajak keliling. Cuman sayang aku nggak ada video dari dalamnya ya guys. Jadi aku nggak bisa tunjukkan ke kalian. Nah ini kalian bisa menaiki gajah juga. Dan menurut aku ini seru ya. Jadi kalian bisa naik gajah sambil melewati area air. Dan jadi ini tuh kayak mengelilingin gitu guys. Cuman aku lupa bayarnya berapa. Dan aku nggak naik sih waktu itu. Cuman seru aja. Kalau kalian punya anak kecil pasti kepingin sih naik ini. Nih kalian skip aja videonya ya guys. Kalau kalian nggak mau tontonin. Karena aku emang sengaja kasih ini full supaya kalian bisa enjoy. Kan mungkin ada yang suka melihat gajahnya jalan santai gitu di air.
teman-teman, kita kembali lagi ke video kita di Taman Safari Prigen. Nah, ini ya. Oh, belum ya? Nah. Kok kayak ini Temple of Terror? Oh iya sih kayaknya. Nah, ini masuk lah. Wow. Iya. Iya. Sekarang harus bilang. Dan tahukah Anda senjata harimau berburu mangsa yaitu taring dan kuku yang sangat tajam. Kuku pada harimau antara depan dan belakang tidaklah sama. Pada bagian depan terdapat 5 pasang dan pada bagian belakang terdapat 4 pasang. Kuku tersebut bisa keluar masuk secara otomatis. Nah, pelatih Yuda, untuk selanjutnya kali ini bisa mau ngapain? Lompat di udara. Kali ini kita akan melihat aksi dari Bisma. Bisma akan berburu mangsa sambil melompat di udara. Kira-kira seperti apa ya aksi dari Bisma di sore hari ini? Kita nantikan bersama ya. Dan inilah dia. Luar biasa sekali umur Bisma saat ini. Umur harimaunya ya, bukan pelatih Yuda. Aduh. Berapa tahun? Ya kan, 2 tahun. Kita kunci jawabannya. Ada jawaban lagi? Berapa? 5 tahun. 5 tahun. 2 tahun, 5 tahun. Oke, kita kunci jawabannya. Adiknya. Ini dia Bisma sudah bersiap-siap. Dan inilah dia. Kalau sudah habis belajarnya Bisma, sepertinya Bisma deg-degan ya. Ada yang mau bantuin Bisma turun? Masih mau? Hati-hati Bisma, awas jatuh ya. Pelan-pelan aja Bisma. Sedikit lagi Bisma, sedikit lagi sayang. Sedikit lagi. Bismanya sudah sampai di. Hah? Nah, gue butterfly gue main. Tribun 1 sebelah sana kiri Anda, hati-hati nanti tersambar burung. Ini dia. Itu kenapa ya saat burung kami melintas, kalau kami himbau untuk berhenti. Tengok kanan, tengok kiri, mencari dari mana suara fluidnya kira-kira ya.
Itu dia, berhasil dengan sempurna. Silakan untuk Anda yang berlalu lalang sekarang juga boleh ya, karena tadi burung kami masih melakukan penerbangan, jadi alur menuju kami menunjukkan penerbangan. Dan kali ini bersama Kak Andi di sekolah sana hadir lagi satu ekor burung dengan postur tubuh yang lebih besar. Ada yang tahu itu burung apa, adik-adik? Burung elang, betul sekali. Lebih tepatnya adalah burung elang yang putih, betul ya Kak ya? Iya, itu dia burung elang lain paling putih kami sudah melakukan. Mana dulu pastikan Anda nonton pertunjukan sampai selesai karena nanti akan ada kakaknya Janu, burung elang laut dewasa yang akan berburu mangsa dalam pertunjukan. Sekali lagi dia akan terbang ke tribun sebelah kanan. Ini dia. Terbang dengan sangat rendah. Sekali lagi kami ingatkan mohon. Ini dia. Wow. Luar biasa sekali, itu dia. Anda bisa lihat dengan lebih dekat seperti apa bentang sayap dari burung elang laut yang hadir. Oke, kita kasih masuk dulu yang ini. Dada jujur Raffi dari Afrika sudah lewat. Selanjutnya kita hadirkan Indonesia punya. Ada yang bisa tebak? Ini burung apa? Wow, burungnya berpostur tubuh besar, berasal dari Pulau Kalimantan. Ini adalah burung gandul rangkong badak. Wow. Bobby sudah siap meluncur. Wow, satu lagi hadir. Ternyata benar ya, Bobby terbang ke arah Anda di sebelah kiri. Langsung hinggap di tangan saya seperti ini. Nih, kalau berhasil kasih tepuk tangan ya. Siap. Kita akan lontarkan potongan buah-buahan lili. Luar biasa, terima kasih. Siap, ini dia. Semakin rendah, semakin dekat. Kak Abdu Jayo memang dia ya. Wisnu berhasil. Nah, Wisnu ini usianya 23 tahun. Ampun, keren Wisnu. Papa, Salsa, ayo tunjukkan kelincahanmu di kesempatan sore hari ini. Salsa berhasil, Wisnu lagi. Siap, masih tarik nafas di sebelah sana nih. Si Wisnu, julang emas kami yang jantan. Siap, siapa ini kok pada berjemur? Ini dia Wisnu. Kayaknya silau kena sinar matahari di sebelah. Sama Kak Abdul, kamera siap ya, wajib diabadikan. Oke. Burungnya berat, jadi harus kuat. Ini dia. Keren. Mana kameranya? Sudah diambil gambar? Sip. Satu lagi ada yang mau? Oh sudah. Sudah siap? Kita meluncur ke sebelah kiri. Ini dia. Wah, cantik sekali. Langsung hantu pada saat dia mendapatkan mangsa. Apa yang dilakukan? Langsung ditelan secara utuh tanpa dicabik-cabik terlebih dahulu. Karena burung hantu memiliki paruh yang sangat elastis yang mampu menelan utuh hasil buruan mereka. Caranya ada rekam suara apa ini? Jangkrik ya. Untuk itu mohon kerjasamanya untuk hening sejenak. Dengan mudah juga dia bisa menemukan di mana sumber suara. Hantu yang pandai sekali berburu mangsa ikan. Oke, terima kasih ya Kak Erwin. Perkenalan singkatnya. Wow, warna hitam legam. Burung apa ini? Kamaran, ini adalah burung pecuk padi. Satu lagi akan kita hadirkan terbang jauh di sana. Wow, yang ini warnanya putih Kak Winda.
Keren sekali. Ini adalah burung ibis dan kita akan saksikan fungsi paruh dari burung ibis apa ya. Sebelah sini. Nah, ini dia. Ternyata paruhnya yang panjang runcing berfungsi untuk mencari ikan-ikan kecil yang ada di rawa-rawa. Burung ini hidupnya suka di air ya, di rawa-rawa. Burung apa selanjutnya yang hadir di sini? Kita tunggu saja. Semuanya sudah penasaran dan? Wow! Ternyata ada burung pelikan. Hadir untuk kita namanya Marlon. Usianya belum genap 3 tahun. Kita sapa semuanya, sudah siap ya? Siap. Oke, halo. Marlon hadir di sini untuk kita semua. Kilogram ikan. Kita perhatikan paruh dari burung pelikan bagian bawah bisa mengembang sangat lebar, berfungsi untuk menangkap ikan hasil buruan mereka. Panjang paruhnya bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Bondol atau Brahminicae, namanya Shirley. Angin sedikit berhembus ya, semoga tidak mengganggu gerak terbang dari burung yang kami lepas bebas kali ini. Shirley! Kecepatan kakinya luar biasa. Siap-siap, Shirley, konsentrasi, tangkap. Wow, hebat. Bima, wow, Shirley masih ikut main di sini. Dia mulai ke Gaster. Dari mana Bima hadir? Mangsa ikan sudah siap dan ini dia elang laut kami Bima. Ada yang sudah lihat di manakah Bima hadir? Belum terlihat dan itu dia. Wow, cantik sekali Bima. Tepuk tangannya mana dong? Elang laut perut putih kuning. Luar biasa. Satu pesan dari kami untuk Anda. Jangan ada niatan sedikit pun untuk memelihara satwa langka. Biarkan mereka. Setelah lihat show burung, kita langsung mau foto bersama satwa burung yang ada. Jadi dengan cara menukarkan kupon yang udah kita dapat, karena kan aku pesennya yang tiket full kan guys. Jadi kita dapat per orangnya itu free foto sama satwa yang ada. Dan untuk pilihan satwanya itu bisa kalian pilih. Jadi aku lupa ya, kalau nggak salah pilihannya ada 5 atau 4 gitu guys. Kan ada kanguru tuh, yang kanguru mini atau iguana kan di tempat yang mixed animal show itu. Lalu ada yang burung ini, yang tadi ini kan, sama ada binturong juga. Terus yang 2 lagi tuh aku lupa apa guys. Jadi kalian bisa pilih gitu. Nah kalau misalkan yang di kanguru itu, aku fotonya udah langsung pakai HP aja. Nah kalau yang di burung ini bisa pakai HP, tapi fotoin juga sama kakaknya pakai kamera. Jadi nanti setelah kalian foto, kalian tuh bakal dikasih kartu dan itu ada scan QR-nya. Kalian bisa scan QR, lalu nanti kalian bisa ambil foto kalian tapi dengan cara bayar by QRIS juga gitu guys. Oh.
Oke, so kenapa sekarang kita balik lagi ini ke arah atas? Karena kita mau ke Temple of Terror Show, guys. Tapi di Temple of Terror Show ini kita nggak boleh record sama sekali ya, guys. Belum foto dalam. We advise you to keep your smartphone. Kakek panjenengan ingkang gadang handphone, handycam, kamera digital, utawa sanesipun dipun suwun supados mlebetaken dhateng tas. Kita nggak ke sana. Ini turunan. Iya. Kita udah selesai dari Temple of Terror dan sekarang kita ke atas lagi, guys, dikit. Karena kita mau naik kereta. Jadi keretanya tuh nanti mengelilingi area dari bird show tadi, guys. Iya. Yang gitu. Iya, no. Ini mana sih? Satu, oke. Sini. Barang.
Aku tuh lupa kalau seharusnya dari arah tadi yang kereta itu naik lagi ke atas tuh masih ada lahan wilayah lagi guys, area hewan. Tapi aku tuh lupa waktu ngedit video ini tuh aku baru kayak ngeh loh, kok kita langsung balik turun dan mau pulang gitu loh. Terus aku ingat-ingat, oh ya kita kayak keburu-buru cepet-cepet mau ke area luar tuh karena kan setelah ini tuh ada show lagi guys di area karnival. Nah, jadi kayak kita udah sampai lupa gitu loh kalau di atas tuh sebenarnya ada wilayah lagi untuk area hewan gitu loh guys. Ini kita sempetin waktu untuk duduk dulu sejenak di sini karena ini sebenarnya aslinya ada musiknya, cuman aku takut copyright jadi aku silent ya guys. Tapi duduk di sini tuh dengan view yang luas ini, terus langitnya udah senja, jadi kayak relax gitu guys rasanya. Mau buat trend TikTok. Sorry, I cannot hear you. Oke. Oh, ini ada kok toilet di kanan. Depan. Gak tahu sih. Mama yang toilet ah. Serem. Iku otak hewan apa di sampingnya musang. Ada musang guys. Loh. Tahu. Iya nih. Ukang. Wow. Iya. Itu di kiri ya apa nih? Coba lihat lah. Jadi kita udah selesai dari sini melihat atraksi, tapi kita ada satu atraksi lagi yang belum kita lihat guys. Gitu. Nanti atraksinya ada di dekat pintu keluar. Wow. Wait a minute. Ini loh guys, ada tulisannya harimau, tapi apa itu ya? Ada suaranya sih di sana. Mari kita lihat guys. Maaf, goyang banget guys ininya. Kalian dengar guys? Wow. Wow, suaranya dari bawah situ guys. Oh my god, menggema banget.
Jadi guys, di area sini tuh sebenarnya ada jalan lagi kan, cuman jarang orang tuh lewat sini. Biasanya mereka udah langsung turun aja ke arah bawah. Nah ini ada area bekantan tapi nggak kelihatan bekantannya di mana guys. Iya, ini saat ini turun nih. Nih ada apa lagi nih, landak. Tuh, adanya kancil. Rusa. Jadi kita kan tadi udah dari atraksinya toh. Sekarang kita mau pulang ke arah bawah pokoknya. Iya. Tapi kue jam 5, di sini jam 5. Ini ya guys, skuter ya. Jadi ini transportasi yang bisa kalian gunain selama di Taman Safari dan untuk harganya sekian. So, kegiatan kita di area rekreasinya Taman Safari ini udah selesai dan kita sekarang mau ke arah pintu keluar. Jadi memang harus keluar dari area ini guys untuk ke area interaktif living museumnya Taman Safari. Oke, kita langsung kenalan aja. Dan sebelah kiri Anda sudah ada pilih Snowy, Milo, dan juga Jessie. Oke, itu dia. Kami akan ada penampilan dari Jessie. Sekali lagi. Dan berdua lagi. Oke, biar makin seru.
Siap-siap yang di depan disapa sama lagi. Halo semuanya. Siap dan sudah selesai. Siap jadi 1, 2, 3, 4. Siap sekali lagi 1, 2, 3, dan 4. Siap ya, pegang yang erat. Siapa ini? Milo. Biar saya Milo bersiap lompat ya. Kita ini bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang sudah ini 2 alat pemain putra. Dan selanjutnya javelin ring. Ada bola basket. Kali ini kita mau main lempar bola. Gerakan yang pertama, kita pasang kuda-kuda dulu. Lihat kakinya. Dikasih goyang mau jangan lupa di sebelah goyang ada lempar. Saya cumi. Nah, sudah. Pegang bolanya. Pegang bolanya. Oke. Sudah kenceng banget timbangannya. Jangan lupa dilempar yang kenceng. 1, 2, 3. Lempar bolanya yang kenceng. Siapa itu? Siapa itu? Jangan yang
So, tadi udah selesai. Kita lihat atraksi dari Interactive Living Museum-nya, guys. Dan sekarang kita udah mau pulang. Thank you buat kalian yang udah watching. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan comment. See you on the next video, guys. Bye-bye.